Apa yang dimaksud dengan pantang menyerah? A hopeless person sees difficulties in every chance, but a hopeful person sees chances in every difficulty. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Ali bin Abi Thalib. Sikap kuat yang tidak mudah menyerah dengan tantangan dan rintangan yang ada. Sebuah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal, dan sikap pantang menyerah selalu dibarengi dengan perasaan yang optimis dan mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Pada dasarnya terkadang kita tidak sabar untuk bisa segera meraih kemenangan. Kita memiliki perasaan yang sangat kuat untuk segera mendapatkan hasil secepat atau seinstan mungkin. Dan hasil instan yang mereka inginkan ini pasti memiliki kaitan yang erat dengan kelangsungan hidup mereka. Sebagai contoh, seorang bayi yang selalu menangis setiap menginginkan sesuatu, menangis cara yang paling mudah untuk mendapatkan perhatian secara instan yang sangat diperlukan oleh seorang bayi untuk mendapatkan apa yang dia mau, entah itu makanan, susu atau yang lainnya. Menginginkan hasil yang instan memang sudah tertanam di dalam diri kita sejak usia dini dan ini tetap tersimpan dalam otak kita di sepanjang hidup kita. Namun, kita perlu menunggu dan siap untuk kalah. Pastinya kita memerlukan uang untuk bisa bertahan hidup dengan membeli kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, membayar tempat tinggal, dan lain sebagainya. Setelah bekerja, kita akan mendapatkan uang atau apresiasi lainnya seperti bonus. Inilah mengapa kita sering dipaksa atau dilatih untuk bekerja keras terlebih dahulu demi mendapatkan hasil yang kita dambakan. Ini bertujuan agar sikap dasar kita yang selalu menginginkan hasil yang instan dapat dimusnahkan secara perlahan-lahan. Meskipun begitu, bukan berarti sikap dasar kita untuk segera mendapatkan hasil yang instan bisa pudar begitu saja. Kita tetap memiliki pemikiran dasar bahwa hasil yang lebih cepat pertanda lebih baik. Kebutuhan kita untuk mendapatkan hasil yang instan terus mengintai naluri kita, dan cenderung meracuni pikiran kita untuk segera berhenti dari pekerjaan yang kita lakukan jika hasil yang instan tidak segera terlihat. Dari kalah menjadi pecundang. Pertanyaannya, apakah seorang yang kalah berarti seorang pecundang? Ternyata, mereka yang mengalami kegagalan atau kekalahan bukan berarti sah menjadi pecundang. Sayangnya mereka akan segera menjadi pecundang, apabila mereka mulai menyalahkan keadaan atas kegagalan yang mereka hadapi. Ini akan memberitahu diri mereka tentang fakta, atau beberapa alasan lain untuk membenarkan suatu hal yang negatif dari kemampuan mereka. Beberapa alasan yang diberikan kepada diri kita sendiri ini merupakan keyakinan yang terbentuk dari pengalaman di masa lalu. Contohnya seperti kesalahan atau kegagalan yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan mulai mengatakan bahwa, kalau saja umur saya lebih muda, pasti saya bisa mendapatkannya. Atau, mungkin kegagalan yang saya rasakan ada kaitannya dengan kegagalan yang pernah saya rasakan 2 tahun lalu, dan alasan-alasan lainnya yang dijadikan sebagai pembetulan dari kegagalan kita. Disitulah sebenarnya kita sudah mulai menjadi seorang pecundang, seorang yang mengalami kekalahan atau kegagalan, bukan berarti mereka seorang pecundang. Namun, apabila mereka sudah membenarkan segala kekalahan mereka dengan alasan-alasan lainnya, pada saat itulah mereka menjadi seorang pecundang. Di sisi lain, kondisi ini akan berubah jika mereka mau bersikap jujur dengan diri mereka sendiri. Bagi mereka,
Kegagalan adalah sebuah kegagalan. Tidak perlu mencari-cari alasan yang membenarkan kegagalan tersebut. Sebuah kegagalan perlu dihadapi dan dievaluasi, bukan untuk didramatisasi. Pada kenyataannya, penyebab kita mengalami kegagalan adalah karena tidak mau bertahan lebih lama, mempertahankan keyakinan dan kepercayaan, serta menjadikan sebuah kegagalan sebagai pelajaran yang berarti untuk meningkatkan kualitas diri demi meraih kesuksesan yang didambakan. Inilah mengapa kita perlu bersikap pantang menyerah demi berhasil menggapai apa yang menjadi tujuan kita. Kita perlu bertindak seperti pemenang dan pantang menyerah. Ini merupakan sikap yang perlu kita adopsi. Tidak perlu mencari alasan-alasan lain sebagai pembenaran dari kegagalan kita. Namun, kita perlu bersikap sebagai seorang pemenang yang begitu yakin bahwa apa yang kita inginkan pasti akan tercapai. Mulailah berpikir seperti orang yang sukses. Be sure that there is something waiting for you after much patience, to astonish you to a degree that you forget the bitterness of the pain. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Ali bin Abi Thalib. Perluas perspektif. Mungkin kita akan sulit untuk melihat gambaran besar yang sedang terjadi saat ini. Intinya, jalan menuju kesuksesan pasti akan mengalami pasang surut kehidupan. Jadi ketika suatu kegagalan kecil datang menghampiri, bukan berarti kita tidak akan pernah menuju kesuksesan yang kita inginkan. Dalam kata lain, kita perlu memperluas perspektif kita dalam menghadapi kegagalan dan pantang menyerah. Perkecil tujuan yang besar. Tujuan yang besar cenderung terlihat menakutkan dan sulit untuk digapai. Untuk memudahkan kita dalam menggapainya, kita perlu membuat tujuan tersebut menjadi potongan-potongan kecil yang bisa kita raih dengan mudah. Perlahan tapi pasti, semua tujuan akan menjadi kumpulan-kumpulan tujuan yang besar. There is always enough light for the one who wants to see. Selalu ada cahaya bagi orang yang mau melihat. Ali bin Abi Thalib.